mempelai Kristus. Hidup sampai Kristus datang. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Dengan jelas tadi, coba kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, ayat 16. Jadi ini yang saya katakan tadi. Musa, Daud, Paulus, Petrus, Stefanus, Yohanes. Orang-orang ini nanti ketika hari kedatangan Tuhan di hari ke-1260, orang mati bangkit dulu. Sebenarnya 16 dengan jelas mengatakan nanti ketika sangkakala berbunyi orang mati bangkit. Tapi yang jelas adalah menunjukkan di ayat 15 orang yang mati. Kita tidak mendahului mereka. Mereka orang mati dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Makanya Paulus katakan, aku cemburu ilahi. Dia cemburu ilahi, saudara. Rasul yang luar biasa, yang memahami tentang rahasia mempelai. Kan Yesus, Paulus yang mengatakan, rahasia ini besar. Rahasia apa yang besar? Kristus dan jemaat. Itu tentang suami dan istri, mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi Paulus mulai menjelaskan rahasia mempelai. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan kita yang masih tinggal hidup, yang tinggal di tubuh kita diubahkan. Kita yang masih tinggal yang hidup, artinya tentu yang hidup itu di padang gurun. Yang di luar padang gurun sudah setengah mati. Ya. Hampir tidak ada yang selamat. Dan mereka kalau mati di dalam Tuhan seperti dua saksi. Kalau Anda menyangkal Yesus, tidak tahan aniaya. Wah, siapapun dia yang menyangkal Yesus, Tuhan akan menyangkal dia pada hari kematian. Jadi hidup orang. Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk jadi mempelai? Petrus menjelaskan dengan sangat jelas apa yang kita lakukan sambil menantikan hari Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, baca baik-baik betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Siapa? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita yang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, dengarkan. Ini yang dikatakan oleh firman. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini perdamaian ini, saudara, pengajaran sendiri lagi. Saya nggak tahu apakah kita punya waktu untuk mengajar tentang ini. Karena hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Ini penting bagi gereja di akhir zaman. Karena itu saya tadi katakan, pergumulan saya adalah para gembala, para pendeta harus memahami firman ini. Karena pelayanan pendamaian ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Apa itu pelayanan perdamaian? Mudah-mudahan nanti kesini kembali ke laptop. Tapi yang jelas, sambil menantikan itu, kita harus berusaha hidup tidak bernoda, tak bercacat. Hidup dalam perdamaian. Oh, puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11. Pelayanan perdamaian itu dalam perjanjian lama, diterapkan juga dalam perjanjian baru. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Anda tahu pelayanan perdamaian perjanjian lama? Kalau umat Israel berdosa, maka ada pelayanan perdamaian. Orang yang berdosa harus membawa
korban pengampunan dosa. Dan ini dosanya dihitung, saudaraku. Jenis dosa apa yang harus dibawa? Burung merpati kah, kambing kah, domba kah? Betul kan tidak? Harus bawa korban. Dan tidak ada perdamaian dengan Allah tanpa ada namanya korban perdamaian. Kalau sampai darah itu tidak dipercikan, dikatup, ditutup perdamaian, bangsa Israel tetap di dalam dosa. Paham? Secara garis besar paham? Bukankah begitu pelayan perdamaian? Setiap orang Israel, ya. Nah, yang melakukan pelayanan perdamaian siapa? Imam besar. Mereka bawa korban, dipilih. Kamu dosa ini, ini hitungannya. Bayangkan kalau sampai sekarang pola pelayanan perdamaian. Kira-kira Anda bisa bayar nggak? Bisa bayar nggak? Tapi cukup satu kali. Oleh darah Yesus. Darah anak domba satu kali dipercikan, ditutup perdamaian. Apa artinya? Nah, ini rahasianya. Para pendeta, gembala yang ada di sini. Ini rahasia pelayanan perdamaian yang tetap harus dilakukan di perjanjian baru. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak berubah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Inilah rahasia yang Tuhan bukakan supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita layak. Tadi Alkitab mengatakan di tempat pada guru pengungsian tidak ada orang yang tidak tahir berjalan. Artinya orang kudus. Artinya apa? Orang yang masuk pengungsian sama sekali orang yang sudah dikuduskan tanpa dosa. Bagaimana bisa tanpa dosa? Umat Israel pengampunan, pendamaian melalui korban darah binatang. Tapi kita satu kali melalui darah Kristus. Tetapi juga tetap diterapkan. Bagaimana penerapannya? Coba. Ini dia perjanjian baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Perhatikan baik-baik. Pelayanan perdamaian di perjanjian lama hanya bisa dilakukan imam besar. Imam besar hanya dari keturunan Lewi. Tidak ada yang boleh jadi imam bukan dari suku Lewi. Tetapi Paulus menjelaskan pelayanan perdamaian itu masih tetap berlaku. Hanya bukan lagi imam Lewi. Perhatikan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan baca, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kenapa? Bangsa Israel tahunya pelayanan pendamaian itu suku Lewi. Paulus itu suku Lewi atau suku apa? Ruben. B Batak. B Benyamin. Tidak ada suku Benyamin yang boleh jadi imam. Tapi di perjanjian baru Paulus jelaskan semuanya ini dari Allah, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada, maksudnya coba lagi ayat berikutnya saya supaya jelaskan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan, dengarkan baik, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita luar biasa, supaya gerejanya layak masuk kepada guru pengungsian, kudus, suci. Dengan apa? Pelayanan perdamaian. Dosa umat Israel disucikan kalau ada korban binatang. Kita disucikan melalui darah Kristus yang sudah dipercikan, ditabur, dikatup, tutup pendamaian. Bagaimana caranya? Pelayanan perdamaian tetap. Dengan cara apa? Saya mau tanya, orang yang membawa korban perdamaian sebutkan dosanya enggak?
Mengaku dosanya enggak? Mengaku dosanya tidak? Mengaku. Jadi pelayanan berdamai ini di jemaat kami melakukannya begitu. Setiap perjamuan kudus, orang-orang yang terpanggil, dan ini tidak mudah. Banyak sekali di jemaat juga masih belum apa. Karena apa? Terintimidasi. Tapi ada juga orang yang sudah mulai masuk dalam pelayanan berdamai. Kenapa? Kita sering sekali ingat ini pelayanan perjanjian baru. Tadi Paulus sudah katakan, seolah-olah Tuhan menasihati kamu melalui perantaraan kami. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan apa? Pengakuan dosa. Umat Israel yang berdosa datang mengaku dosanya, toh. Saya mencuri, maka dihitung apa yang harus dia bayar, binatang apa yang harus dia bayar. Jadi kami di jemaat ketika perjamuan kudus, sebelum mengangkat cawan dan roti, maju ke depan ke mimbar, datang dan berkata kepada saya, Pak Gembala, saya mau didamaikan dengan Allah. Apa masalahmu? Apa yang mau didamaikan? Saya melakukan ini. Artinya proses penyucian gereja. Nanti kalau Anda percaya dengan ini, Anda. Jadi selama ini kita ini dengan ayat, walaupun dosamu merah seperti buah kemisi, akan disucikan Tuhan kalau kau mengaku dosamu. Betul, mengaku dosa melalui apa? Pelayanan, pendamaian. Jadi orang gereja Tuhan tidak benar-benar mengalami pendamaian yang benar di hadapan Tuhan hanya dengan percaya Tuhan. Orang Israel waktu mereka datang kepada imam, mereka mengaku dosa. Apa dosamu? Saya berzina. Oh, dosamu besar. Kamu suami domba yang begini, usia segini. Jadi orang yang masuk ke depan, Pak Gembala, saya mau didamaikan dengan Tuhan. Awal-awalnya itu, saudara bisa 5 lembar, ada ratusan, karena semuanya harus didamaikan. Kita harus didamaikan dengan Tuhan. Tadi Petrus katakan hidup dalam pendamaian. Rasul Paulus menjelaskan tentang pelayanan pendamaian. Berilah, ya. Kami adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, kalau udah masuk bagian ini, orang merasa terintimidasi. Waduh, dulu saya hidup berzina, huruf begini, aduh saya mengaku, aduh rasa berat. Pak Gembala tahu nanti, aduh. Bukan itu yang terintimidasi. Tapi ingat umat Israel, waktu mereka mengaku dosa, mereka datang, beritahu tidak kepada imam. Beritahu. Jadi pelayanan pendamaian. Selalu saya ingatkan, apakah ada orang yang mau didamaikan dengan Allah? Enggak banyak, saudara. Pak Gembala, saya baru bertengkar dengan suami. Kami begini. Saya mau didamaikan dengan Tuhan. Saya doakan dia, Tuhan ampuni damaikan. Baru setelah itu makan tubuh dan darah Kristus. Waktu makan darah Kristus, sah didamaikan dengan Allah. Jadi pelayanan pendamaian itu melalui perjamuan kudus oleh darah Kristus. Dahsyatkah Alkitab mengajarkan kita menuntut gerejanya untuk masuk sebagai orang-orang kudus suci. Tidak akan ada orang masuk ke pengungsian yang tidak dikuduskan. Bahkan hari terakhir sebelum pengungsian ada pelayanan pendamaian. Jangan sampai ada orang yang masih jadi sampai, artinya orang gereja Tuhan, makanya tadi sampai 2 tahun pada tahun ke-7 itu pemurnian yang luar biasa. Dari tahun-tahun ini ke depan kita harus mulai menyucikan diri kita. Ingat, jadi gua kalau pertama itu ratusan. Ditulis ini, Bapak Gembala, hari ini saya datang mengaku dosa-dosa saja yang saya ingat. Semoga Roh Kudus akan mengingatkan saya lagi dosa-dosa saya. Mulai dari umur sekian sampai sekian, saya melakukan ini. Umur sekian, jadi sampai ratusan item, saudara. Jadi ratusan item yang diakui, didamaikan dengan Allah. Mengalami pengudusan. Jadi sampai hal-hal kecil yang merasa tidak benar di hadapan Tuhan, diakui di hadapan Tuhan.
Itulah proses. Coba kembali tadi dikatakan oleh Petrus. Sementara menantikan itu semua, hendaklah hidupmu kudus, suci, tak bercacat di waktu pada hari Tuhan, dan hidup dalam pendamaian dengan Allah. Ya, kalau bagian ini saudaraku berat. Makanya saya katakan gembala-gembala penting mengerti ini supaya melalui mereka lah pelayanan pendamaian. Imam-imam kembali ke laptop. Wow. Halo. Halo. Tuhan tuntun kita nggak? Tuhan kasih tahu kita nggak apa yang harus kita kerjakan? Jelas, sangat jelas. Pelayan pendamaian bukan lagi imam suku Lewi. Pelayan pendamaian perjanjian baru adalah imam yang ditetapkan Tuhan sebagai pemimpin rohani di tengah-tengah jemaat. Bayangkan kalau gembala-gembala nggak mengerti firman ini, apa yang terjadi dengan gereja? Hah? Setiap orang percaya harus mengaku dosa dan dinamaikan dengan Allah oleh imam gembala. Kata Paulus tadi, katanya oleh melalui perintah kami, seolah-olah Allah menasihatkan kamu supaya kamu memberikan dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi perjanjian baru, Paulus mengatakan pelayanan pendamaian tetap ada. Sah waktu kita meminum anggur darah Kristus. Semua dosa yang kita akui didamaikan dengan Allah. Proses penyucian, pengudusan pun terjadi. Ya. Coba 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. Tetapi yang menyelamatkan Lot orang yang benar. Dengarkan. Ini juga menjadi tantangan. Anda rindu, kita rindu menjadi orang-orang yang diselamatkan, diungsikan di padang gurun. Tapi lihat, ia menyelamatkan Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Kalau Anda adalah calon-calon mempelai Kristus, Anda akan menderita seperti Lot. Anda hidup benar, setia kepada Tuhan, sementara teman-temanmu setiap hari berfoya-foya, setiap hari pesta, menyenangkan daging, sementara kita taat firman. Kita tersiksa seperti Lot tersiksa dengan cara hidup orang di zamannya. Saya mau kasih tahu, kalau engkau tidak tersiksa dengan cara hidup di zamanmu, engkau bukan Lot. Engkau tidak akan pernah hidup masuk kepada guru pengungsian. Karena apa? Kita dituntut untuk hidup benar, taat, setia melakukan firman. Mudahkah itu? Tidak. Apalagi dengan teknologi HP kita, wah banyak celah-celah kejahatan di dalamnya. Tapi kita yang mau betul-betul rindu, maka pasti kita akan tertekan. Orang lain bebas, hidupnya bebas, pacaran bebas, semuanya bebas. Tapi Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh seperti Lot, tapi juga akan menghajar orang-orang yang hidup di luar kebenaran. Bapak Ibu gak mudah menjadi mempelai. Berani bayar harga. Kita mau lepas gak dengan pola hidup orang di dunia sekarang? Anak-anak muda, apakah engkau mau bayar harga? Hidup kudus suci. Kalau kita tidak seperti Lot yang mengalami tekanan penderitaan secara spirit, orang-orang lain bebas hidupnya, sementara dia tetap berpegang kepada firman. Kalau Anda mau seperti, ya kalau Anda seperti Lot, Anda layak, terutama hidup dalam pendamaian.
Anda akan masuk padang gurun korupsi. Halo, kembali ke laptop. Hidup sebagai orang benar, berdoa dan menyembah. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Tadi pola itu tadi Romo masuk ini. Baca firman, kaki dia yang menyala, 7 kaki dia, bergaul, bersekutu dengan Roh Kudus, dan juga ada misbah Tuhan, ujian semua, berdoa. Itu menjadi karakter calon-calon mempelai Kristus di akhir zaman. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat misbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas misbah emas di hadapan Allah. Jadi orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang berdoa dan menyembah, berdoa menyembah, dan naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Dan ketika ini terus terjadi, maka ketika orang pilihan ini berdoa, saya perintahkan bintang jatuh, maka bintang akan jatuh, saudara. Malaikat yang diperintahkan jatuhkan bintang itu, maka akan jatuh. Itu akan ada di meterai, di cawan muka Allah, dan di sangkakala. Orang-orang pilihan Tuhan seperti pada zaman Musa. Ketika Musa dengan tongkatnya melakukan mujizat-mujizat, Bapak Ibu, ya, orang-orang pilihan Tuhan, bukan hanya dia kudus suci, tapi hidupnya betul-betul dengan otoritas kuasa surga. Seperti Yosua menahan matahari supaya tidak terbenam, begitu juga nanti orang-orang pilihan Tuhan. Bayangkan bagaimana mau meyakinkan bangsa Israel tidak bisa diyakinkan dengan kekayaan, bangsa Israel tidak bisa diyakinkan dengan kepintaran. Orang Yahudi itu lebih pintar dari bangsa manapun juga. Anda tahu orang-orang yang paling kaya di dunia itu keturunan Yahudi. Jadi Anda mau mempercayakan, membawa dia kepada Kristus dengan kekayaan, dengan kepintaran, dia tertawai kita. Tapi kalau dengan hikmat, marifat kuasa Allah dalam nama Yesus, dia langsung tercengang-cengang. Yang begini ini, ingat, bangsa Israel itu mencari tanda. Dari dulu hanya cari tanda-tanda dari surga. Kalau ada seseorang dengan tanda dari surga, mereka percaya. Anda mau menobatkan Israel, orang Yahudi, tanpa kuasa, kemuliaan kuasa Tuhan, ditertawai. Kembali ke laptop. Berdoa dan menyembah. Wahyu 8 ayat 3-4 tadi udah jadi.